Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, ananda solihah dan solih semuanya. Kita memasuki pelajaran yang keempat tentang manfaat beriman kepada takdir. Ananda semua, apapun yang terjadi di dunia ini dan yang menimpa manusia, itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua telah tercatat dengan rapi dalam sebuah kitab pada zaman azali, seperti penjelasan ibu sebelumnya. Kematian, kelahiran, rezeki, nasib, jodoh, bahagia, kecelakaan, dan lain sebagainya telah ditetapkan sesuai dengan ketetapan ilahiyah yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Dengan begitu, manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang solih dan muslih. Tahu kalian muslih itu apa? Muslih itu adalah orang yang selalu berupaya untuk memperbaiki diri dan orang lain. Dia juga akan berusaha keras untuk mencapai cita-citanya tanpa berpangku tangan menunggu takdir. Dengan keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin tidak akan pernah mengenal kata frustasi dalam kehidupannya atau berbangga diri dengan apa yang telah diberikan Allah. Ia akan senantiasa tegar dan sabar dalam menghadapi segala ujian kehidupan, dan dia selalu bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Hari ini kita akan bahas tentang manfaat beriman kepada takdir. Takdir itu meliputi qada dan qadar ya nak. Yang pertama, senantiasa dekat dengan Allah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa dekat dengan Allah, sebab ia yakin bahwa segala sesuatu yang ia butuhkan berada dalam genggaman Allah, sehingga ia hanya bersandar kepada Allah dan mengharapkan kasih sayangnya. Walaupun dia sedang menyapu, sedang belajar, sedang bepergian, dia selalu menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada takdir, orang itu akan menyandarkan harapannya kepada makhluk. Bahkan tidak sedikit pun yang merelakan dirinya menjadi budak bagi sama manusia. Misalnya, seorang murid yang dia ingin mendapat nilai bagus. Dia benar-benar mendekati gurunya. Dia merasa bahwa gurunya itulah yang memberikan nilai yang bagus kepada dia. Nah, jadi dekati gurunya misalnya. Jadi dia tidak bersungguh-sungguh. Dia beranggapan nanti kalau aku dekat dengan guruku nilaiku bagus. Nah, padahal tidak seperti itu ya nak. Semua itu sudah digariskan oleh Allah. Dengan apa? Dengan usaha. Jadi kalau kalian mau dapat nilai bagus, kalian juga harus berusaha. Tidak semata-mata dekat dengan guru itu wajib nak. Kalau tidak dengan guru, mau dekat dengan siapa? Karena guru itu perlu didekati. Dekat dalam artian apa? Dekat dalam artian mencari manfaat dari ilmu yang dimiliki guru. Bertanya nanti jika ada yang tidak dipahami. Kemudian merasa juga bahwa guru adalah orang tua kita di rumah, jadi ilmu kita juga berkah insya Allah. Kemudian yang kedua, bersabar dan tenang ketika menghadapi musibah. Orang yang beriman kepada takdir akan selalu sabar dan ikhlas ketika mendapat musibah, sebab ia yakin bahwa segalanya merupakan ketetapan Allah. Tahukah nak bahwa Allah itu adalah Al-Hakim. Allah itu adalah Allah yang maha bijaksana. Apapun yang dikehendakinya pasti mengandung hikmah. Jadi walaupun menurut kita itu tidak baik, menurut Allah itu baik. Jadi kita harus selalu husnuzon. Kita harus yakin, kita harus sabar dan ikhlas jika menghadapi atau mendapatkan musibah. Berdoa agar musibah itu diganti dengan yang lebih baik, agar musibah itu membawa pahala yang besar, membawa kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manfaat beriman kepada takdir, terhindar dari sifat ujub dan sombong. Beriman kepada takdir akan menghindarkan seseorang dari sifat ujub dan sombong ketika memperoleh keberhasilan.
sebab ia benar-benar yakin bahwa keberhasilannya adalah semata-mata karena bantuan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian banyak ketahui di luar sana, di dunia ini kita melihat banyak sekali orang yang bersungguh-sungguh dia mencari uang, pergi pagi, pulang sore. Kalau Allah tetapkan dia mendapatkan uang 50.000, ya hanya 50.000 yang dia dapatkan. Namun misalnya dia hanya bekerja sebentar dia sungguh-sungguh bekerja sebentar, tiba-tiba Allah beri rezeki dia 1 juta misalnya. Itu Allah semua, tidak ada sama sekali dari istilahnya kemampuan dirinya, karena dia bisa bangun dari tidurnya, karena dia bisa bekerja, bisa makan dengan enak, itu karena dari Allah semuanya. Makanya tidak boleh sombong, tidak boleh ujub. Kemudian yang keempat, menumbuhkan semangat hidup dan keberanian. Kalian tahu kematian adalah salah satu bentuk takdir Allah. Allah menetapkan kapan, di mana, dan bagaimana seorang akan mati. Mau pergi perang, mau mati atau tidak, kita tidak tahu. Sembunyi di dalam rumah, apakah nanti sembunyi itu malaikat maut akan datang? Nah, tidak ada yang tahu. Kita sembunyi misalnya di dalam tanah, buat terowongan, gelap-gelapkan lampu, gak ada yang tahu. Allah tetap tahu. Allah tetap tahu. Nah, jadi karena takdir Allah itu tidak dapat diketahui oleh manusia, ini akan memberikan semangat bagi seorang untuk terus melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu ya nak, bisa jadi setelah ini nanti kita mati, bisa jadi besok, bisa jadi besoknya, kita tidak tahu. Makanya selalu bersemangat, selalu berani untuk melakukan kebaikan, semangat hidup. Jadi melakukan segala kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, tidak mudah putus asa. Allah Maha Adil dan tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Jika kita gagal, maka itu berarti ada sesuatu yang kurang sempurna dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha, berdoa dan menggantungkan harapan kita kepada Allah saja. Jangan menggantungkan harapan kita kepada makhluk. Kalau kita menggantungkan harapan kita pada makhluk, kita bisa kecewa. Misalnya kita berharap nih kawan kita datang ke rumah, nanti kawan datang ke rumah, nanti kita ada temannya ngobrol, rupanya dia tidak datang, kecewa kan kita nak. Tapi kalau kita menggantungkan harapan, menggantungkan permintaan kita kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Karena doa yang kita panjatkan, misalnya kita berdoa, itu tidak pernah tidak dikabulkan. Kalaupun dia belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi ditunda, dijadikan pahala di akhirat nanti, diganti oleh Allah dengan surga. Makanya nak, enak sekali jadi muslim itu, berdoa saja berpahala. Berdoa itu meningkatkan derajat. Berdoa itu senjatanya umat Islam. Jadi nak, kita berdoa Allah tuh suka, Allah tuh cinta hamba-hamba yang berdoa. Kemudian yang keenam, menghilangkan sifat hasad. Jika muncul penyakit hasad dari dalam hati kita, maka tanyakanlah, apakah engkau tidak ridho dengan takdir Allah? Apakah engkau mengira bahwa Allah keliru? Nah, Allah itu tidak akan pernah keliru, nak. Jadi kita harus bersihkan hati kita. Kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh hasad terhadap kawan kita, saudara-saudara kita. Mungkin dia mendapatkan nikmat yang menurut kita lebih baik dari kita. Tidak boleh. Karena Allah itu memberikan kita semuanya yang kita rasakan itu sesuai dengan kebaikan Allah gitu. Ada manfaatnya buat kita. Makanya kita harus hilangkan sifat hasad itu. Nah, itu tadi penjelasan Ibu hari ini tentang manfaat beriman kepada takdir. Ibu ringkaskan kembali manfaat kepada takdir. Dengan kita beriman kepada takdir, yaitu qada dan qadar, kita akan pertama, semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan sikap sabar dan tenang dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, menjauhkan dari sifat ujub dan sombong saat berhasil. Yang keempat, menumbuhkan semangat dan keberanian hidup. Yang kelima, menghilangkan sifat mudah putus asa. Dan yang keenam, menghilangkan sifat hasad. Oke, barakallahu fiik. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat dan menjadi catatan amal Ibu dan amal kalian semua. Barakallahu fikum. Kita baca doa kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.